Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idul Raniko dengan NIM 1213068 dari Prodi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera, dan teman saya. Nama saya Filia Sara dengan NIM 121300060 dari Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi geoteknik dengan judul materi soil bearing capacity atau daya dukung tanah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa sih geoteknik itu? Bisa dijelaskan? Geoteknik adalah cabang ilmu teknik sipil yang mempelajari perilaku tanah dan batuan di bawah pengaruh beban atau kondisi lingkungan tertentu. Ini melibatkan pemahaman tentang sifat fisik, mekanik, dan hidrolik dari material geoteknik untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam perancangan dan konstruksi infrastruktur. Nah, jadi geoteknik itu adalah untuk suatu ilmu teknik sipil yang digunakan untuk merancang suatu fondasi. Lalu ada manfaat-manfaat yang kita peroleh dari mempelajari ilmu geoteknik itu, salah satunya yaitu ada perancangan fondasi pada suatu bangunan. Jadi kita bisa menentukan rancangan fondasi dari suatu bangunan dengan cara menghitung daya dukung tanah tersebut atau sifat-sifat dari tanah tersebut. Lalu kita juga dapat mempelajari tentang cara pencegahan erosi terhadap suatu perairan atau tepi pantai. Nah, di situ kita dapat memperkirakan dan cara mencegah erosi tersebut. Lalu geoteknik juga bisa untuk mendesain suatu infrastruktur pelindung pantai atau struktur lainnya yang berada di tepi pantai dengan menghitung dan memperkirakan daya dukung tanah, sifat-sifat tanah, dan lain-lain sebagainya agar fondasi tersebut kokoh untuk berdiri di tepi pantai tersebut. Nah, setelah itu masih banyak lagi manfaat-manfaat yang kita pelajari dalam geoteknik, mempelajari ilmu geoteknik ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu soil bearing capacity atau daya dukung tanah. Saksikan dan simak baik-baik. Klik follow lalu subscribe untuk menyaksikan materi-materi selanjutnya. Oke, langsung saja, cekidot. Yang pertama yaitu kita masuk ke daya dukung tanah. Jadi daya dukung yang pertama yaitu daya dukung terfaktor atau Q ultimate adalah kemampuan tanah dalam mendukung beban atau beban maksimum pada batas runtuh tanah. Terus yang kedua yaitu daya dukung tanah atau QU adalah kemampuan tanah dalam mendukung beban atau beban maksimum yang diizinkan bekerja pada tanah di atas fondasi. Jadi perbedaan antara daya dukung terfaktor Q ultimate dengan daya dukung tanah yaitu kalau Q ultimate kemampuan tanahnya tuh menahan beban sampai batas maksimum. Sedangkan untuk QU itu hanya sampai dengan batas maksimumnya. Di bawah ini ada gambarnya. Untuk QU itu sampai batas maksimum
dari kemampuan tanahnya itu. Nah, sedangkan Q ultimate yaitu kira-kira hanya 2/3, tidak maksimum sampai keruntuhan tanahnya. Nah, dari keduanya yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut. QU sama dengan Q ultimate per SF, di mana SF itu sebagai safety factornya atau angka amannya. Nah, SF itu ada dua, yaitu SF yang 3 untuk beban normal, SF2 untuk beban darurat. Selanjutnya yaitu daya dukung tanah ditentukan dan dibatasi oleh yang pertama yaitu aman terhadap runtuhnya tanah atau Q ultimate dibagi nilai safety factornya. Yang kedua yaitu aman terhadap penurunan akibat konsolidasi tanah sehingga penurunan total tidak terlalu besar. Yang selanjutnya yaitu daya dukung terfaktor yang dipengaruhi oleh yang pertama yaitu nilai parameter tanah atau gamma. Gamma itu berat volume tanah, lalu sudut gesek dalam tanah, lalu nilai kohesinya. Yang kedua, kedalaman fondasi DF. Yang ketiga, ukuran dan bentuk fondasi. Yang keempat, yaitu sifat tanah terhadap penurunan. Dan kelima, kedalaman muka air tanah. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis keruntuhan. Jadi menurut FASIC, yang pertama yaitu ada fase pertama. Jadi fasenya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada fase pertama itu awal penerapan beban. Jadi tanah di bawah fondasi turun diikuti oleh deformasi tanah arah lateral dan vertikal ke bawah. Lalu ketika beban yang diterapkan relatif kecil, jadi penurunan akan sebanding dengan beban yang diterapkan. Lalu tanah dalam kondisi seimbang elastis. Setelah itu massa tanah di bawah fondasi mengalami kompresi yang mengakibatkan kenaikan kuat geser tanah dan menambah kapasitas ukurannya. Untuk fase yang kedua yaitu penambahan beban selanjutnya. Jadi baji tanah terbentuk dan deformasi plastis tanah semakin nampak. Lalu dengan menambah beban, tanah mengalami pergerakan dan perubahan kedudukan dari elastis menjadi plastis. Jadi dimulai dari tepi pondasinya. Lalu yaitu gerakan tanah arah lateral menjadi semakin nyata diikuti oleh retakan lokal dan geseran tanah di sekeliling tepi pondasi. Nah, selanjutnya yaitu dalam zona plastisnya, kuat geser tanah sepenuhnya berkembang untuk menahan beban yang bekerja. Nah, untuk fase yang ketiga yaitu kecepatan deformasi bertambah dengan penambahan beban. Lalu deformasi diikuti oleh gerakan tanah keluar disertai penggelembungan tanah di permukaan. Lalu tanah pendukung fondasi mengalami keruntuhan yang berbentuk lengkungan dan garis yang disebut sebagai bidang geser radial dan bidang geser linear. Jadi pada fase ketiga ini dia akan mengalami penggabungan, lalu diikuti dengan bidang keruntuhannya. Jadi pada fase ketiga ini
Setelah mengalami penggelembungan, maka ia juga akan diikuti dengan keruntuhan di bidangnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keruntuhan. Jadi menurut TESIK itu berdasarkan pengujian model membagi mekanis keruntuhan fondasi itu menjadi 3 macam, yaitu keruntuhan geser umum atau general shear failure. Jadi terdiri dari keruntuhan dengan pola bidang atau lengkungan radian dan garis geser linear. Seperti pada gambar ini, dia itu dengan pola bidang terdapat lengkungan radian dan garis geser linearnya. Yang kedua yaitu keruntuhan geser lokal. Jadi di gambar tersebut itu keruntuhannya itu hanya terjadi di area sekitar pondasinya saja. Yang ketiga yaitu keruntuhan penetrasi. Keruntuhan di sini tuh hanya terjadi persis di bawah pondasinya saja. Selanjutnya yaitu keruntuhan geser umum. Baji tanah terbentuk tepat pada dasar pondasi di zona A yang menekan tanah ke bawah sehingga menyebabkan aliran tanah secara klasik pada zona B. Lalu gerakan ke arah luar kedua zona tersebut ditahan oleh tanah pasif bagian C. Saat tanah pasif bagian C terlampaui, terjadi gerakan tanah yang mengakibatkan tanah di sekitar fondasi mengembung. Lalu bidang longsor yang berbentuk berupa lengkungan dan garis lurus yang menembus hingga mencapai permukaan tanah. Saat keruntuhannya, terjadi gerakan massa tanah ke arah luar dan atas. Lalu keruntuhan geser umum terjadi dalam waktu yang relatif mendadak diikuti oleh tergulingnya fondasi tersebut. Terjadi pada tanah dengan kompresibilitas rendah atau padat dan kaku, seperti pasir padat atau lempung kenyal. Lalu sudut geser Q itu harus lebih besar dari 36 derajat. Nilai SPPM-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 30. Density-nya itu lebih besar dari 70. Kohesi tanahnya itu harus lebih besar atau sama dengan 50 kN per meter kuadrat. Selanjutnya yaitu daya dukung ultimate-nya bisa diamati dari gambar yang di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu keruntuhan penetrasinya. Pada keruntuhan penetrasi tidak terjadi keruntuhan geser tanah akibat bebannya. Fondasi hanya menembus dan menekan tanah ke samping yang menyebabkan tanah semakin padat di dekat fondasi. Jadi penurunan fondasi bertambah hampir secara linear dengan penambahan bebannya. Pada zona yang terbatas, tanah di sekitar tepi fondasi dan dasar menjadi padat akibat penetrasi fondasi. Penurunan yang terjadi tidak menimbulkan cukup gerakan arah lateral. Jadi yang menunjukkan kedudukan kritis keruntuhan tanahnya. Sehingga kuat dasar
sehingga kuat geser ultimate tanah tidak dapat berkembang. Lalu pondasi menembus tanah ke bawah dan baju tanah terbentuk di bawah dasar pondasi hanya menyebabkan tanah mengisi. Saat keruntuhan, bidang runtuh tidak terlibat sama sekali. Nah, untuk keruntuhan geser umum yang kedua yaitu baju tanah terbentuk tepat pada dasar pondasi A tadi. Gerakan ke arah luar kedua zona tersebut ditahan oleh tanah pasif bagian C. Saat tanah pasif bagian C terlampaui, terjadi gerakan tanah yang mengakibatkan tanah di sekitar pondasi mengembung. Lalu kan bidang longsor yang terbentuk itu berupa lengkungan. Nah, garis lurus yang menembus hingga mencapai permukaan tanah saat keruntuhan terjadi gerakan massa tanah ke arah luar dan atas. Ini yang kedua. Jadi sudut geser dalam kartunya itu kurang dari 28, terus nilai SPTM-nya itu kurang atau sama dengan 5, terus density-nya itu kurang dari 20, lalu kohesi tanah C-nya itu kurang dari 50 kN per meter kuadrat. Daya dukung ultimate atau Q ultimate sulit diamati di batasan oleh Santana. Oke, kita lanjut ke perhitungan daya dukung. Di sini untuk menghitung daya dukung tanah dapat dilakukan analisis berdasarkan ada dua cara, yaitu pertama dengan data uji coba laboratorium dan data uji lapangan. Yang meliputi yaitu data uji laboratorium antara lain. Yang pertama ada teori Terzaghi, lalu ada teori Skempton, lalu ada teori Meyerhof, lalu ada teori Briggs-Hansen, dan teori Fesik. Nah, di sini kita akan membahas teori-teori tersebut. Lalu kita juga akan membahas data uji lapangan antara lain dengan plat bearing test atau pengujian plat dengan tekanan. Lalu kita akan membahas tentang cone penetration test atau CPT atau yang kita biasa sebut juga dengan sondir. Nah, sondir ini sudah kita lakukan di praktikum praktikum di mekanika tanah 2 di lab Metan yang sudah kita lalui. Lalu ada yang terakhir standar penetration test atau bisa disebut dengan SPT. Nah, ini juga kita sudah lakukan di praktikum Geotek 2 di lab mekanika tanah ITERA. Lalu pertama kita akan coba bahas yaitu daya dukung Terzaghi. Terzaghi 1943 melakukan penurunan rumus dengan menggunakan asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, yaitu pondasi relatif kaku dibandingkan dengan tanah yang mendukung. Jadi di sini pondasi relatif kaku dibandingkan dengan massa tanah yang mendukung. Yang kedua itu ada tidak ada penurunan akibat konsolidasi. Jadi di sini konsolidasi kita skip. Lalu di sini ada lapisan tanah di bawah pondasi adalah homogen isotropik.
Maksudnya lapisan di bawah tanah itu sama, isotropik. Lalu di sana ada mode keruntuhan fondasi adalah general shear failure, atau yang bisa disebut keruntuhan umum. Kita bisa lihat di sebelah, yaitu ada gambar keruntuhan umum, pola-polanya seperti ini, di mana tadi kita sudah membagi ada beberapa zona. Yang pertama di sini ada zona di sini ada zona A, dan di sini ada zona B, di sini ada zona B, dan di sini ada zona C dan zona C. Lalu di sini kita bisa melihat juga adanya geser radial dan geser linear yang terjadi akibat pembebanan pada di atas tanah. Nah, ini ada dua pola keruntuhan tersebut. Ini yang digunakan terzagi untuk perhitungan daya dukung terzagi. Lalu yang kelima itu ada dasar pondasi kasar, sehingga diasumsikan tidak ada pergerakan horizontal atau sliding antara dasar pondasi dengan tanah. Nah, lalu yang keenam itu kedalaman pondasi atau D lebih kecil atau sama dengan dimensi lebar pondasi, sehingga komponen gesekan tanah di daerah sedalam D diabaikan. Jadi kedalaman kondisi D lebih kecil atau sama dengan dimensi lebar pondasi atau luas penampang, sehingga komponen gesekan tanah di daerah sedalam D itu diabaikan. Lalu di poin nomor 7 ada pertemuan antara sisi baji dan dasar pondasi membentuk sudut geser dalam tanah. Nah, bisa kita lihat di sini ada baji yang membentuk suatu sudut menghasilkan B atau beta yang bisa kita sebut dengan beta. Di sini ada sudut yang terjadi akibat dasar pondasi membentuk sudut. Lalu yang ke-8 itu ada kekuatan geser tanah mengikuti pola keruntuhan Moore kolom. Jadi kekuatan geser tanah adalah nilai kohesi ditambah tau dikalikan tangan sudut geser dari tanah tersebut. Ini sudah dijelaskan oleh terzagi, pertemuan antara baji dan dasar pondasi tadi membentuk suatu sudut yang dinamakan theta dengan nilai pi. Kita lanjutkan, yaitu rumus umum daya dukung tanah terzagi. Nah, di sini untuk fondasi keruntuhan geser umum atau general shear failure kita menggunakan rumus Q ultimate sama dengan perpindahan dikalikan kohesi lalu dikalikan suatu faktor kohesi ditambahkan Q ditambahkan suatu faktor dari alfa dari pergeseran, lalu ditambahkan dengan sudut tadi beta, lalu dikalikan lagi dengan suatu beta dari gamma tanah, lalu dikalikan dengan suatu faktor gamma. Maaf ya di sini salah penulisannya. Nah, jadi pada kali ini adalah suatu rumus yang daya dukung terzagi. Untuk keruntuhan dasar dari geser umum tadi dapat dinyatakan adalah sama dengan
di mana nilai-nilai dan alfa dan beta dalam tabel ini. Nah, ini mempengaruhi bentuk fondasi tersebut. Nah, contohnya yaitu continuous footing. Jadi di sini ada nilai alfanya sebesar 1 dan nilai betanya sebesar 0,5. Lalu di sana ada bentuk fondasi bujur sangkar dengan nilai alfa 1,3, lalu nilai betanya 0,4. Lalu di lingkaran, bentuk fondasi lingkaran yaitu dengan nilai alfanya 1,3 dan nilai betanya 0,3. Nah, di sini kita bisa lihat Q sama dengan PO sama dengan kedalaman fondasi dikalikan dengan gamma tanah sama dengan tekanan overburden pada dasar fondasi. Kita bisa lihat nilai Q adalah tekanan overburden pada dasar fondasi. Lalu di sini ada nilai N yaitu faktor daya dukung tanah akibat kohesi. Lalu di sini ada lagi NQ. Maaf, ini sebenarnya NC yaitu faktor daya dukung tanah akibat kohesi, dan di sini ada NQ faktor daya dukung tanah akibat beban terbagi rata. Lalu yang terakhir ada N suatu faktor dari N gamma tanah yaitu faktor daya dukung tanah akibat berat dari tanah tersebut. Bisa kita lihat di sini ada beta nilai B atau luas penampang, lalu ada DF yaitu kedalaman, dan ada beban. Oke, kita lanjutkan yaitu untuk kondisi keruntuhan geser lokal atau local shear failure, faktor daya dukung tanah dihitung kembali menggunakan tau dan kohesi, di mana di sini kita bisa lihat TG dari tau aksen sama dengan 2/3 TG tau, sama dengan kohesi sama dengan 2/3 dari C aksen sama dengan 2/3 dari kohesi, sehingga persamaan umum untuk daya dukung ultimate pada kondisi local shear failure adalah Q ultimate alpha dikalikan Q ultimate sama dengan alpha dikalikan kohesi dikalikan faktor yang mempengaruhi kohesi ditambah Q ditambah faktor yang mempengaruhi Q ditambah beta atau sudut yang terjadi antara bagi dan dasar fondasi tadi. Lalu ada luas penampang dikalikan gamma tanah dan suatu faktor gamma tanah. Oke, kita bisa lanjut, yaitu ini adalah tabel faktor daya dukung tanah. Diperoleh dari sudut gesek dalam tanah terhadap keruntuhan dan geser lokal. Nah, di sini jadi kita bisa lihat hubungan antara theta dengan nilai-nilai NC, NQ, dan N gamma. Kita bisa lihat di sini ada NC, N kohesi, NQ, N gamma. Nah, di sini kita bisa lihat, kita sesuaikan saja dengan tabel yang ada di sini. Jika kelipatan 5, kita menggunakan ini. Tetapi jika nilai dari taunya tidak berkelipatan 5, kita memakai yang tabel tersebut. Jadi kita bisa memakai grafik ataupun dengan menggunakan tabel yang sudah disediakan Terzaghi. Disesuaikan saja di mana yang lebih mudah, gimana cara membacanya, sesuaikan saja dengan kalian mau yang mana. Oke, kita lanjutkan yaitu penggunaan parameter tanah dalam analisis daya dukung Terzaghi. Nah, di sini sudah tersedia case yaitu fondasi lurus. Dalam analisis daya dukung Terzaghi
memberikan rumus sebagai berikut, yaitu QU sama dengan kohesi dikalikan suatu faktor dari kohesi, lalu ditambah dengan Q, lalu ditambah lagi dengan suatu faktor dari Q, lalu ditambah dengan setengah dari gamma tanah, dikalikan luas penampang, dan dikalikan suatu faktor dari gamma tanah. Bisa kita lihat di sini, seperti gambar di sini, DF atau kedalaman fondasi dikalikan gamma tanah, lalu dikalikan suatu faktor dari Q. Nilainya terletak di atas fondasi atau di atas penampang. Lalu DF itu adalah kedalaman dari suatu fondasi. Lalu di sini ada nilai kohesi dikalikan suatu faktor dari kohesi. Lalu di sini ada setengah dari gamma tanah dikalikan luas penampang. Lalu dikalikan suatu faktor dari gamma tanah. Di sini ada keterangannya. Suku persamaan kohesi dikalikan suatu faktor dari kohesi. Nilai kohesi yang digunakan adalah kohesi rata-rata tanah di bawah dasar fondasi. Nah, jadi nilai kohesi yang dikalikan dengan suatu faktor dari kohesi itu diambil rata-rata rata-rata dari nilai kohesi tersebut, lalu terletak pada bagian dasar fondasi. Bisa kita lihat di sini. Lalu suku persamaan DF dikalikan gamma tanah dikalikan NQ, nilai DF dikalikan gamma tanah sama dengan Q sama dengan PO, merupakan tekanan over burden atau tekanan vertikal tanah pada dasar fondasi. Nah, jadi suku persamaan DF Q atau juga PO itu terletak pada vertikal tanah pada dasar fondasi. Bisa kita lihat di sini, yaitu tekanan akibat berat tanah di sekitar fondasi. Oleh karena itu, berat volume tanah yang digunakan dalam perhitungan DF dikalikan gamma tanah adalah berat volume tanah di atas dasar fondasi. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini. Nilai DF dikalikan gamma tanah dikalikan NQ itu berasal dari tekanan tanah itu sendiri yang mendorong secara vertikal kepada fondasi tersebut. Dan terjadilah gaya suku persamaan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada suku persamaan setengah dikalikan gamma tanah dikalikan luas penampang lalu dikalikan suatu faktor dari gamma tanah. Pada suku persamaan ini diperlukan nilai berat volume rata-rata atau gamma Y yang terletak di bawah dasar fondasi. Nah, jadi suku persamaan setengah dikalikan gamma tanah dikalikan luas penampang lalu dikali suatu faktor dari Y, yaitu diperlukan nilai berat rata-rata volume tanah atau gamma tanah itu sendiri yang terletak di bawah dasar fondasi. Nah, jadi di penggunaan parameter tanah dalam analisis daya dukung Terzaghi ini terletak pada bagian bawah dasar fondasi. Oke, jika kalian masih kurang paham boleh tanya di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu ada pengaruh bentuk fondasi DD Terzaghi. Nah, di sini kita akan membahas pengaruh bentuk fondasi itu sendiri menurut Terzaghi. Ada poin A yang pertama, ada fondasi bujur sangkar. Fondasi yang berbentuk bujur sangkar dengan rumus QU sama dengan 1,3 dikalikan kohesi lalu dikalikan suatu faktor dari kohesi ditambah PO dikalikan suatu faktor dari Q lalu ditambah 0,4 gamma tanah dikalikan luas penampang lalu dikalikan suatu faktor dari gamma tanah. Nah, jadi inilah untuk
rumus pondasi bujur sangkar menurut Terzaghi. Bisa kita lihat di poin yang A. Lalu selanjutnya yaitu ada poin yang kedua, yaitu pondasi lingkaran. Pondasi yang berbentuk lingkaran dengan rumus QU sama dengan 1,3 kohesi dikalikan suatu faktor dari kohesi ditambah PO dikalikan suatu faktor dari Q ditambah 0,3 gamma tanah, lalu dikalikan oleh luas penampang, lebar penampang, dan dikalikan dengan suatu faktor dari gamma tanah. Nah, untuk pondasi tanah kita bisa lihat rumusnya seperti ini. Jadi setiap pondasi itu berbeda-beda untuk rumusannya, dikarenakan tanah yang mendorong itu berbeda-beda terhadap penampang yang ditabrak oleh tanah tersebut atau yang ditekan oleh tanah tersebut. Lalu yang terakhir ada pondasi segi 4, pondasi 4 persegi panjang dengan rumus sebagai berikut. QU sama dengan kohesi dikalikan N suatu faktor dari kohesi, lalu dikalikan 1 tambah 0,3 luas penampang dikalikan L atau panjang pondasi, lalu ditambah dengan PO dikalikan NQ ditambah setengah gamma tanah dikalikan luas penampang dikalikan suatu faktor dari gamma tanah dikalikan 1 dikurang 0,2 dari luas penampang dibagi tinggi atau panjang pondasi tersebut. Dengan kita bisa lihat nih keterangannya, apa sih QU, apa sih C, apa sih NC, NQ, N gamma, PO, DF, dan lain-lain B. Nah, jadi QU itu daya dukung ultimate atau daya dukung ultimate paling besar dari tanah tersebut. Lalu di sana ada C yaitu kohesi, lalu ada DF yaitu kedalaman pondasi. Lalu di sana ada gamma yaitu berat volume tanah. Lalu PO sama dengan DF dikalikan gamma sama dengan tekanan overburden pada dasar pondasi. Lalu ada B atau lebar atau diameter pondasi, L panjang pondasi, NC, NQ, dan N gamma faktor daya dukung Terzaghi yang tergantung dari nilai. Nah, jadi N kohesi, NQ, dan N gamma itu ditentukan oleh tergantung dari nilai yang terdapat pada tanah tersebut. Lalu kita masuk ke daya dukung Skempton, tanah lempung. Nah, daya dukung, nah ini udah beda dari Terzaghi tadi. Nah, ini daya dukung Skempton atau tanah lempung. Untuk tanah lempung, daya dukung ultimate pondasi memanjang pada tanah lempung menurut analisis Skempton 1951. Jadi dia mengemukakan pendapat ini di tahun 1951 dengan rumus Q ultimate sama dengan kohesi dikalikan ultimate dikalikan suatu faktor dari kohesi dikalikan oleh PO atau kedalaman dikalikan gamma tanah. Lalu daya dukung ultimate Geto yaitu QUN sama dengan CU dikalikan NC. Daya dukung ultimate pondasi 4 persegi panjang dengan panjang L dan lebar B pada tanah lempung menurut analisis Skempton. Nah, jadi di sini kita bisa lihat daya dukung ultimate, rumus daya dukung ultimate dari yang dikemukakan oleh Skempton, yaitu untuk 4 persegi panjang dengan panjang L dan lebar B pada tanah lempung. Jadi ini dikhususkan untuk tanah lempung. Sini ada QU sama dengan buka kurung 0,84 ditambah 0,16 dikalikan B per L, lalu dikalikan oleh kohesi dan NC, bujur sangkar dikalikan bujur sangkar ditambah PO atau DF dikalikan gamma tanah. Lalu untuk daya dukung ultimate neto yaitu kita bisa melihat rumus sebagai berikut, yaitu
QUN sama dengan 0,84 ditambah 0,16, ya mirip-mirip, tetapi dia tidak ditambahkan dengan DF dikalikan gamma tanah. Nah, kita bisa lihat di sini keterangannya ada QU daya dukung ultimate sama seperti tadi QUN. Nah, ini adalah daya dukung ultimate neto. Lalu DF di sini kedalaman fondasi, gamma tanah berat volume tanah, gamma berat volume tanah dan sebagainya. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan di slide sebelumnya. Lalu kita lanjut saja. Nah, di sini dia akan kita masuk faktor daya dukung Skempton. Faktor daya dukung Skempton ini memiliki grafik seperti ini. Ada fondasi lingkaran dan bujur sangkar dan fondasi memanjang. Jadi kita mencocokkan saja dengan nilai yang sudah kita peroleh, kita lihat hasilnya dan dibaca dengan menyesuaikan grafik yang ada pada grafik Skempton ini, yaitu satu fondasi di permukaan DF sama dengan 0, nomor permukaan sama dengan 5,14 untuk fondasi memanjang NC permukaan yaitu 6,20 untuk fondasi lingkaran dan jadi seperti ini. Nomor permukaan 5,14 untuk fondasi memanjang NC permukaan. Lalu untuk NC permukaan 6,2 untuk fondasi lingkaran dan bujur sangkar. Lalu poin kedua yaitu fondasi pada kedalaman. Kita bisa lihat di sini rumusnya untuk mencari NC itu sendiri dengan syarat 0 kurang dari DF kurang dari 0, lalu DF kurang dari 2,5 dari lebar penampang. Kita bisa lihat di sini ada rumusnya untuk mencari NC sama dengan 1 ditambah 0,2 lalu dikalikan kedalaman fondasi dibagi dengan P atau lebar fondasi, lalu dikalikan dengan NC permukaan. Oke, ini jadi kita tidak memiliki nilai NC, tetapi kita memiliki nilai NC permukaan. Lalu yang ketiga yaitu fondasi pada kedalaman DF lebih besar dari 2,5 lebar penampang, NC sama dengan 1,5 NC permukaan. Nah, seperti itu rumusnya. Untuk fondasi pada kedalaman kita bisa lihat tinggal mencocokkan saja dengan grafik yang telah dibuat oleh Skempton sendiri. Jika nilainya 4, maka di sini sudah tersedia nilainya di variabel X dan variabel Y. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu daya dukung Meyerhof. Daya dukung ini dikemukakan oleh Meyerhof di tahun 1955, melakukan penurunan rumus dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, analisis daya dukung Meyerhof menganggap sudut baji yang tadi sudah kita lihat di Terzaghi atau beta tadi tidak sama atau lebih besar dari nilai tau. Nah, jadi di daya dukung Meyerhof dia menganggap sudut baji tidak sama dengan atau tidak sama dan lebih besar daripada nilai tau. Lalu yang kedua, akibatnya bentuk baji lebih memanjang ke bawah bila dibandingkan dengan analisis Terzaghi. Nah, jadi perbedaannya Meyerhof dan Terzaghi ini adalah bentuk baji yang lebih memanjang daripada baji dari Meyerhof itu sendiri. Baji dari Terzaghi itu sendiri. Lalu dia melihat zona keruntuhan berkembang dari dasar fondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Lalu selanjutnya yaitu jadi tahanan geser tanah di atas dasar fondasi diperhitungkan. Jadi tahanan geser tanah yang terjadi di atas dasar fondasi itu diperhitungkan. Lalu di poin nomor 5 itu ada karena nilai beta lebih besar,
nilai faktor-faktor daya dukung Meyerhof lebih rendah daripada yang diberikan oleh Terzaghi. Nah, berarti di sini terdapat perbedaan lagi, yaitu nilai faktor-faktor daya dukung Meyerhof lebih rendah daripada yang diberikan oleh Terzaghi. Berarti Terzaghi daya dukungnya lebih tinggi. Lalu yang terakhir yaitu namun, karena Meyerhof mempertimbangkan faktor pengaruh ke dalam pondasi, daya dukungnya menjadi lebih besar. Nah, jadi seperti itu ya, kita bisa lihat daya dukung Meyerhof, dia memiliki daya dukung yang lebih besar daripada Terzaghi. Jadi kita bebas memilih pakai daya dukung apa, bebas kondisikan saja dengan tanah kita mau mengambilnya seperti apa. Lalu di sini ada rumus daya dukung Meyerhof. Meyerhof memberikan persamaan daya dukung tanah dengan mempertimbangkan faktor bentuk pondasi, kemiringan beban, kuat geser tanah di atas dasar pondasi, dan eksentrisitas beban. Persamaan Meyerhof adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada QU sama dengan SC dikalikan DIC, lalu dikalikan C, lalu dikalikan NC, ditambah SQ, dikalikan DQ, dikalikan IQ, lalu dikalikan P, dikalikan NQ, ditambah S dari gamma Y, lalu D dikalikan gamma tanah, I seperdua dikalikan gamma tanah, dikalikan lebar penampang, dan N. Nah, saya kita lihat keterangannya di Meyerhof ini dia lebih rinci untuk memperhitungkan daya dukung tanah tersebut, mulai dari daya dukung tanah ultimate, yaitu lalu SC, SQ, dan SC itu faktor bentuk pondasi. Jadi Meyerhof juga memperhitungkan bentuk pondasi itu sendiri. Lalu ada DC, DQ, dan DY sama dengan faktor kedalaman pondasi. Nah, jadi di sini tidak sedikit berbeda ya. Ini ada faktor kedalaman pondasi. Lalu di sana ada IC dan IQ, lalu IY sama dengan faktor kemiringan beban. Nah, jadi beban tersebut dihitung juga kemiringannya seberapa, dan di situ bisa kita dapatkan daya atau tekanan yang didapat pondasi tersebut. Lalu ada NC, NQ, dan NY, faktor daya dukung untuk pondasi memanjang. Nah, kalau untuk NC, NQ, dan NY, faktor daya dukung untuk pondasi yang memanjang. Jadi untuk yang B sama seperti tadi, lebar pondasi efektif PO sama seperti yang tadi, tekanan overburden, dan pada dasar pondasi. Oke. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi materi terkait bearing capacity yang telah kami bawakan tadi. Mungkin kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk kuat tekan suatu tanah itu tergantung dari sifat tanah itu masing-masing dan seberapa kuat fondasi tersebut untuk menahan kuat tekan yang terjadi pada tanah tersebut. Lalu dapat juga disimpulkan bahwa dengan kita mempelajari bearing capacity atau kuat tekan tanah, kita dapat memperkirakan fondasi suatu kasus atau dan lain-lainnya agar sebuah fondasi pada struktur tersebut baik. Lalu dan kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa untuk mencari kekuatan suatu tanah atau untuk merencanakan suatu fondasi itu banyak cara yang dapat kita lakukan, dengan cara uji dengan metode laboratorium, kemudian bisa juga menguji dengan
metode lapangan atau langsung diuji lapangan. Contohnya tadi sondir, SPT, dan dengan cara plat bearing. Dan yang untuk uji lab yaitu dengan menggunakan metode Meyerhof, metode Terzaghi, dan metode banyak yang lain-lain. Nah, tergantung suatu kasus atau kebutuhan yang harus kita hadapi atau kasus yang kita hadapi. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami mengenai materi bearing capacity atau kuat tekan. Jika ada kesalahan dari kami, kata atau salah dalam menyampaikan sesuatu, mohon maaf. Saya Muhammad Yuda Wiraniko dan teman saya pamit undur diri dan saksikan untuk video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.